Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para tuan-tuan guru, para imam, ketua pengurus masjid, serta para hadirin hadirat sekalian jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepat pada malam yang ke-12, kita alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rutinitas kita, yaitu menegakkan sunnah daripada amaliyah bulan suci Ramadan, yang mana amaliyah-amaliyah yang mendukung kita supaya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menggiring kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amaliyah-amaliyah pendukung di dalam bulan suci Ramadan tersebut adalah yaitu menghidupkan sunnah, di antaranya sunnah salat tarawih berjamaah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat dan salam juga tak henti-hentinya marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat kegigihan, pengorbanan serta perjuangan beliau sehingga pada hari ini, detik ini, kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai tema yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa tema pada malam hari ini adalah hidup merupakan ujian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa musibah demi musibah yang Allah turunkan ke muka bumi ini tergantung kepada siapa yang mendapatkan atau menerimanya. Apabila musibah tersebut dihantarkan kepada orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu bukanlah ujian namanya, tapi musibah itu merupakan azab apabila disampaikan atau dihantarkan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi musibah yang dihantarkan kepada orang-orang yang fasik. Dia beriman kepada Allah tapi melanggar perintah Allah, senang melakukan hal-hal yang menyimpang atau durhaka atau menyimpang daripada ajaran-ajaran agama Islam, maka mereka ini adalah orang-orang fasik. Dan apabila musibah sampai kepada orang yang fasik, maka ini dinamakan teguran namanya, atau peringatan namanya, supaya ia kembali ke jalan Allah yang benar, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci atau menyimpang daripada agama Islam. Kemudian apabila musibah tersebut
dihantarkan kepada orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian barulah dinamakan ujian namanya. Makanya ujian yang disampaikan oleh Allah berupa musibah dan bencana atau wabah seperti yang saat ini tergantung kepada siapa yang menerimanya. Apabila diterima oleh orang yang fasik, maka itu menjadi peringatan kepadanya agar dia cepat-cepat bertobat, cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ujian tersebut dihadapkan kepada orang yang kafir, maka itu menjadi azab bagi dirinya. Dan apabila ujian itu dihadapkan kepada orang-orang yang beriman, orang saleh, maka inilah disebut sebagai ujian. Maka insya Allah saya berhusnudzon dan berdoa kita yang hadir semua pada malam hari ini adalah orang-orang yang taat, orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak melanggar perintah Allah. Amin, Allahumma amin. Orang yang beriman apabila diberikan musibah, maka ini menjadi ujian baginya. Sebagaimana orang yang sekolah, semakin ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang para habaib, para kiai, para orang-orang yang dekat kepada Allah, apabila dia diuji dengan penyakit, lihatlah sesudahnya, maka kemuliaannya akan ditambah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya akan semakin banyak dan orang-orang semakin banyak mengikuti titah nasihatnya. Inilah ujian yang kemudian melahirkan daripada hikmah, menambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita saat ini sedang dilanda oleh musibah, dan saya berhusnuzon semoga kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dihadapkan dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, ketika dia mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ia cepat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik daripada ujian, di balik daripada kesusahan ditimpakan kepada kita, maka di sebaliknya itu ada kemudahan, ada hikmah, ada dua kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali diberikan ujian pasti ada hikmah di baliknya itu. Tinggal bukan bagaimana ujian atau besarnya ujian itu diterima oleh kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman ketika mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin bahwa di balik daripada ujian tersebut tersimpan dua kemudahan, tersimpan ada beberapa hikmah yang luar biasa yang nantinya akan mengangkat derajatnya di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman ketika menyikapi ujian, dia bukan terlena dengan ujian tersebut, ataupun dia bukan juga santai, tidak menghiraukan ujian tersebut, namun dia merespon dengan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini kita diuji dengan adanya virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita. Bagi orang yang beriman ketika mendapatkan ujian ini, maka dia akan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah ketika ditimpakan musibah berupa wabah dan lain sebagainya, ia cepat-cepat banyak beristighfar, banyak meminta ampun, banyak bertobat. Maka dengan demikianlah sifat yang terbaik oleh orang-orang beriman. Kemudian orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, ketika diuji seperti saat ini, mereka juga takut, mereka juga merasakan khawatir dan risau, tetapi mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melewati dengan gundah gulana, resah gelisah, risau, tanpa tahu kemana ia harus kembali, kemana dia harus meminta pertolongan daripada musibah yang datang menimpanya. Mudah-mudahan
ujian yang menimpa kita cepat berlalu, dan yakinlah ana inda zanni abdi bi, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Aku. Maka berprasangka baiklah kita kepada Allah, maka insya Allah setelah ujian yang melanda kita ini ada kebaikan, ada hikmah yang luar biasa kita petik. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.